Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4 semuanya? Semoga pada hari ini kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada muatan pelajaran kali ini, yaitu SPDP dengan KD 3.1, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari gambar 3 dimensi. Masih ingat kan apa gambar 3 dimensi itu? Nah, sekarang kita akan melanjutkan menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan rupa, maka gambar kalian akan semakin sempurna. Objek yang bisa kalian gambar bisa berupa flora, fauna, manusia, dan alam sekitarnya. Ada 3 jenis menggambar bentuk 3 dimensi, yaitu 1. Menggambar bentuk benda kubistis, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya meja, kursi, lemari, tempat pensil, bak sampah, dan lain-lain. Yang kedua, menggambar bentuk benda silindris, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan lain-lain. Yang ketiga, menggambar bentuk-bentuk bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya buah-buahan, pohon, batu, dan benda alam lainnya. Model adalah objek yang kalian jadikan acuan untuk menggambar. Kalau menggunakan model, berarti kalian menggambar bentuk dengan terfokus pada objek atau model yang kalian gambar. Nah, model gambar dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Menggambar secara langsung yaitu dengan menatap model yang ada di depan mata kalian. Sedangkan menggambar secara tidak langsung yaitu menggambar model tapi dari foto yang bisa berasal dari majalah, koran, buku, atau lainnya. Nah, di dalam menggambar ada yang namanya media. Di sini ada 2 media, yaitu 1 media kering, 2 media basah. Media kering yaitu peralatan yang digunakan dalam keadaan kering dan langsung digoreskan pada bidang gambar. Contohnya 1 pensil, gunanya untuk membuat sketsa gambar. Yang kedua, krayon, gunanya untuk membuat gambar blok dan gradasi. Yang ketiga, spidol, gunanya untuk mengarsir gambar atau blok. Yang keempat, konte, gunanya untuk membuat gambar gradasi atau benda bertekstur halus. Yang kelima, drawing pen, gunanya untuk menggambar teknik arsir dan blok. Sedangkan yang kedua yaitu media basah, yaitu media yang digunakan dalam keadaan basah. Jadi medianya basah ya. Biasanya bahan warnanya itu tersimpan di dalam sebuah tempat. Tempatnya bisa berbentuk tube, botol, atau kaleng. Contohnya, 1 cat air untuk menggambar dengan dicampurkan dengan air. Yang kedua, cat poster. Cat poster ini bentuknya mirip seperti cat air, tapi lebih padat dan lebih pekat, sehingga cocok untuk teknik blok. Yang ketiga, yaitu tinta bak. Gunanya untuk menggambar teknik blok atau siluet. Yang keempat, yaitu cat minyak atau akrilik. Gunanya untuk menggambar di atas kain atau kanvas. Yang kelima, ekolin, yaitu terbuat dari bahan cair dengan berbagai warna. Gunanya untuk menggambar teknik blok, arsir, atau gradasi warna.
Cara menggambar pemandangan alam pastinya berbeda dengan menggambar benda. Untuk menggambar benda, selain menggambar langsung, juga dapat dilakukan dengan menggunakan garis-garis pertolongan berupa garis, lurus, dan elips. Nah, ada juga yang namanya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berupa foto atau lukisan yang gunanya atau tujuannya untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yaitu 1. Kalian harus menentukan temanya. Yang kedua, harus membayangkan kegiatan apa yang akan kalian tuangkan di dalam gambar tersebut. Yang ketiga, kalian harus menggambar sketsanya. Yang keempat, kalian bisa menyempurnakan gambarnya dengan memberi warna dan menghapus garis-garis gambar sketsanya. Menghargai karya seni rupa dapat dilakukan dengan cara mengapresiasi. Untuk menanggapi karya seni rupa dapat dilakukan melalui unsur-unsur rupanya. Apa sih unsur-unsur rupanya? Ya, dalam karya seni rupa yang berupa gambar ada unsur titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Nah, itu semua yang namanya unsur-unsur rupa. Lalu, semua unsur tersebut dapat kita amati secara saksama, yang selanjutnya diberi penilaian atau komentar atau pendapat. Itulah yang dinamakan apresiasi terhadap karya seni rupa. Ini contoh daripada apresiasi terhadap gambar pemandangan. Perhatikan coba gambar pemandangannya, bagus kan? Nah, setelah kalian lihat gambar pemandangannya, kalian bisa membuat apresiasinya dengan cara membuat komentar atau sebuah pendapat. Contohnya, wah, hasil gambarnya bagus ya. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, itu adalah contoh daripada pendapat atau komentar tentang apresiasi hasil karya seni rupa. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita untuk muatan pelajaran SBDP-nya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.